Assalamualaikum. Ini saya lagi siaran di rumah. Qadarullah nggak bisa ke sana jadi di sini. Terus noise dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Hai, kita ketemu lagi ya di sesi mendongeng bercerita. Sekarang kita akan bercerita tentang apa ya adik-adik? Ya nih, judulnya adalah Domba Penyelamat. Aku adalah seekor domba berbulu tebal. Tubuhku gemuk. Aku tidak hidup di bumi adik-adik, melainkan hidup di surga. Suatu hari, aku diperintah Allah untuk turun ke bumi demi melaksanakan tugas yang mulia. Aku pun segera dibawa malaikat Jibril adik-adik untuk turun ke bumi. Itu adalah pertama kali aku menginjakkan kaki di bumi. Ketika hidup di Mekah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mulai membangun rumah-rumah agar banyak orang yang singgah di Mekah dan menetap di sana. Adik-adik, Mekah pada saat itu tidak berpenduduk dan masih berupa padang pasir. Banyak pasirnya adik-adik. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar yang tinggal di sana. Sepi banget ya adik-adik. Itulah mengapa setiap hari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bekerja sangat keras untuk membangun perkampungan di sana. Nabi Ibrahim sangat bangga melihat kegigihan Nabi Ismail dalam membantunya. Semakin hari, rasa sayang yang dirasakan Nabi Ibrahim semakin besar. Ia benar-benar menyayangi putranya melebihi segala harta bendanya. Rasa sayang Nabi Ibrahim adik-adik kepada Nabi Ismail ternyata mendapat ujian dari Allah. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi diperintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kebayang gak adik-adik harus menyembelih anak tersayang? Pasti itu tidak mudah bagi Nabi Ibrahim ya. Tiba-tiba Nabi Ibrahim segera terbangun, kaget, dan lalu menangis. Hatinya diliputi kesedihan adik-adik yang luar biasa. Nah lalu esok harinya pun tiba. Raut sedih di wajah Nabi Ibrahim mampu dilihat Nabi Ismail. Nabi Ismail pun segera bertanya kepada Nabi Ibrahim, sang ayah. Ayah kenapa? Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpinya kepada putra kesayangannya itu adik-adik. Wah, apa yang terjadi ketika Nabi Ismail mendengar cerita atau mimpi dari ayahnya? Apa Nabi Ismail itu menangis? Takut? Tidak ternyata adik-adik. Nabi Ismail malah tersenyum mendengar cerita ayahnya. Nabi Ismail malah meyakinkan Nabi Ibrahim jika itu memang perintah Allah, Nabi Ismail akan dengan senang hati melakukannya. Wah, keren banget ya adik-adik jawaban dari Nabi Ismail. Mendengar jawaban putranya itu, Nabi Ibrahim semakin terseduh-seduh. Sifat mulia anaknya membuat rasa sayangnya semakin besar. Namun, perintah Allah tetap harus dijalankan. Benar gak adik-adik? Setelah memantapkan hati,
Nabi Ibrahim pun siap untuk menyembelih anaknya. Tup, 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 tup. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus berjalan. Lalu di atas batu yang sangat besar, Nabi Ibrahim membaringkan tubuh Nabi Ismail. Yuk kita pikirkan atau bayangkan adik-adik. Nabi Ibrahim dibaringkan di batu yang besar. Di tangan Nabi Ibrahim terdapat sebilah pedang. Ngeri ya. Kita lanjut ya. Lalu pedang itu berkilat-kilat, terkena cahaya matahari adik-adik. Itu menandakan ketajamannya itu luar biasa. Sudah pasti dengan sekali tebasan, leher siapapun akan putus. Ngeri. Nabi Ibrahim segera meletakkan pedang di atas leher Nabi Ismail. Sebelum Nabi Ibrahim sempat menggerakkan pedangnya ke leher Nabi Ismail, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan membawa seekor domba yang sangat besar dan gemuk adik-adik. Malaikat pun bilang, "Wahai Nabi Ibrahim, Allah menitipkan salam untukmu dan anakmu. Dia sangat bangga dengan apa yang telah kalian lakukan. Kalian sangat berbesar hati dalam melaksanakan perintahnya. Engkau Ibrahim sangat taat kepada Allah dan rela mengorbankan anak yang sangat kau cintai. Dan engkau Ismail sangat tabah dalam menjalankan perintah Allah tanpa sedikit pun rasa ragu. Sebagai gantinya, Allah mengirimkan domba ini untuk kalian sembelih. Dan hiduplah kalian dalam ketaatan selalu." Ucap ucap malaikat Jibril. Wah, saat itu seketika Nabi Ibrahim dan Ismail mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sadar Allah hanya menguji seberapa tebal iman dan cinta mereka kepada Allah. Allah benar-benar telah bangga dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya adik-adik, domba yang dibawa malaikat Jibril pun segera disembelih sebagai ganti dari Nabi Ismail. Wah, keren ya adik-adik. Akhirnya aku nih domba yang menjadi penyelamat. Nah, dari sini subhanallah banget ya adik-adik. Betapa mulianya sifat kedua insan tersebut. Adik-adikku tersayang, keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membuat Allah bangga loh. Sifat ikhlas itulah yang perlu kita contoh. Ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah. Tidak mengeluh ya adik-adik, dan tidak putus asa dengan segala perintah Allah. Jika perintah Allah kita laksanakan dengan baik, surga adalah balasannya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dari kisah ini ya adik-adik. Semangat!